Mencintai seseorang yang sudah menjadi milik orang lain adalah bentuk perasaan yang paling sunyi. Tidak ada pengakuan, tidak ada tempat untuk berharap secara terang-terangan, dan tidak ada ruang untuk menuntut apapun. Perasaan itu tumbuh diam-diam, berakar di hati, lalu perlahan melukai tanpa pernah terlihat oleh siapapun. Kita tertawa seperti biasa, bersikap seolah semuanya baik-baik saja, padahal di dalam diri ada pergulatan yang terus berlangsung setiap hari. Narasi ini bukan tentang cinta yang indah, melainkan tentang kejujuran yang sering kita sembunyikan dari diri sendiri. Tentang rasa sayang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih, tentang peran teman yang harus dijalani meski hati menginginkan lebih. Inilah 10 tanda cinta diam-diam yang menyakitkan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami bahwa perasaan juga bisa menjadi luka ketika ia tidak memiliki tempat untuk pulang. 1. Menjadi orang pertama untuk cerita apapun. Menjadi orang pertama yang ia cari saat sesuatu terjadi dalam hidupnya adalah posisi yang terasa hangat sekaligus menyakitkan. Ada kebanggaan sunyi ketika namaku muncul di benaknya sebelum siapapun, bahkan sebelum pasangannya sendiri. Setiap notifikasi darinya membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Seolah aku memiliki peran penting dalam hidupnya. Ia menceritakan hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Tentang lelahnya hari ini, tentang kejengkelan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, atau tentang pencapaian yang ingin segera ia bagikan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi dengan tulus, dan menyimpan setiap ceritanya seperti harta berharga. Namun di balik itu semua, ada rasa perih yang tidak bisa kutepis. Aku sadar, aku hanyalah persinggahan emosional sementara. Setelah ceritanya selesai, setelah hatinya terasa lebih ringan, ia akan kembali ke kehidupan utamanya. Ke seorang yang secara sah berhak atas waktunya, perhatiannya, dan masa depannya. Aku hanya tempat singgah sebelum ia pulang. Posisi ini membuatku merasa dekat, tapi tidak pernah benar-benar memiliki. Aku tahu banyak tentang dunianya, tetapi aku tidak pernah menjadi bagian resmi di dalamnya. Yang paling menyakitkan adalah paradoks peran ini. Aku dibutuhkan, tapi tidak dipilih. Aku dipercaya, tapi tidak diperjuangkan. Aku menjadi orang pertama untuk ceritanya, namun bukan orang terakhir yang ia pikirkan sebelum tidur. Dan disitulah lukanya. Karena semakin sering aku menjadi pelabuhan pertamanya, semakin dalam aku terikat, sementara ia tetap berlayar menuju tujuan yang bukan aku. 2. Hafal hal-hal kecil yang dia sendiri lupa. Mencintainya dalam diam membuatku memperhatikan detail-detail kecil yang bahkan tidak ia sadari tentang dirinya sendiri. Tanpa sengaja, aku menjadi arsip hidup tentang kebiasaan, ketakutan, dan keunikannya. Aku tahu ekspresi wajahnya berubah ketika ia lelah tapi tidak mau mengaku. Aku hafal caranya menarik napas saat sedang menahan emosi. Aku tahu hal-hal remeh yang membuatnya kesal, dan hal sederhana yang bisa membuatnya tersenyum kembali. Semua itu tersimpan rapi di kepalaku, bukan karena aku berusaha menghafal, tapi karena perasaan membuat ingatan bekerja tanpa diperintah. Yang menyedihkan, semua pengetahuan itu tidak pernah benar-benar memiliki tempat untuk digunakan sepenuhnya. Aku tahu bagaimana cara menenangkannya, tapi aku bukan orang yang berhak memeluknya saat ia runtuh. Aku tahu apa yang ia butuhkan di saat-saat sulit, tapi aku hanya bisa menyampaikannya lewat kata-kata, bukan kehadiran nyata. Pengetahuanku tentang dirinya menjadi seperti kunci yang tidak pernah menemukan pintu yang boleh kubuka. Ada ironi yang menyakitkan di sini. Aku mengenalnya begitu dalam, tapi hubunganku dengannya harus tetap di permukaan. Ia mungkin lupa detail-detail kecil itu, tapi aku mengingatnya dengan setia, meski ingatan itu justru menjadi sumber luka. Karena setiap kali aku sadar betapa aku mengenalnya, aku juga diingatkan pada kenyataan pahit. Bahwa semua perhatian, kepedulian, dan cinta yang tersimpan rapi dalam diriku tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan tidak akan pernah ia minta dariku. 3. Mendukung. Hubungannya dengan hati teriris. Ada jenis luka yang tidak berdarah, tapi perihnya terasa sampai ke dalam dada. Dan itulah yang kurasakan setiap kali aku mendengarkan ceritanya tentang hubungannya dengan pasangannya.
Dengan wajah setenang mungkin, aku berperan sebagai pendengar yang dewasa, memberikan saran yang bijak, menenangkan emosinya, dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang adil. Aku mengatakan hal-hal yang seharusnya ia dengar, agar ia bersabar, agar ia memahami pasangannya, agar hubungan itu diperjuangkan. Kata-kata yang keluar dari mulutku terdengar tulus, meski hatiku remuk perlahan. Di dalam diriku sendiri, terjadi pertarungan yang melelahkan. Ada bagian diriku yang ingin menjadi orang yang ia perjuangkan, bukan orang yang menyuruhnya memperjuangkan orang lain. Ada suara egois yang berbisik, berharap konflik itu menjadi celah bagiku untuk masuk. Namun, aku selalu membungkam suara itu. Aku memilih menjadi versi terbaik dari diriku, yang mencintai dengan cara paling menyakitkan, dengan mendukung kebahagiaannya meski itu bukan bersamaku. Setiap kali ia berkata, "Makasih ya, kamu selalu ngerti," hatiku terasa semakin berat. Aku mengerti, tapi tidak dipilih. Aku membantu memperbaiki hubungan yang justru menjadi penghalang terbesar antara aku dan perasaanku sendiri. Aku berdiri di posisi yang ironis, menjadi penopang cinta orang lain sambil diam-diam kehilangan diriku sendiri. Dan mungkin, inilah bentuk pengorbanan yang paling sunyi. Tersenyum, sambil menyembunyikan hati yang terus teriris oleh peran yang kupilih sendiri. 4. Mencari alasan untuk berada di dekatnya. Aku menjadi sangat kreatif ketika rindu mulai terasa terlalu penuh untuk disimpan sendiri. Kalimat-kalimat sederhana seperti, "Kebetulan aku lewat sini," atau "Aku ingat kamu pernah bilang suka hal ini," terdengar wajar di telinganya. Padahal, di baliknya ada perhitungan perasaan yang panjang. Setiap alasan yang kuciptakan bukan benar-benar tentang situasi, melainkan tentang keinginanku untuk melihat wajahnya, mendengar suaranya secara langsung, dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Berada di dekatnya, memberiku rasa tenang yang semu. Beberapa menit bersamanya terasa seperti hadiah, meski aku tahu hadiah itu akan selalu ada tanggal kedaluarsanya. Aku menikmati kebersamaan itu dengan hati-hati, seolah setiap tawa dan obrolan adalah sesuatu yang harus kuhemat. Namun setelah pertemuan usai, dan aku kembali sendiri, rasa kosong justru terasa lebih kuat. Kedekatan itu tidak menyembuhkan rindu. Ia hanya memperjelas betapa aku menginginkan sesuatu yang tidak bisa kumiliki. Yang paling melelahkan adalah kesadaranku sendiri. Aku tahu, kebetulan-kebetulan itu tidak benar-benar kebetulan. Aku tahu, aku sedang menipu diriku dengan harapan kecil yang tumbuh dari kehadiran singkat. Tapi tetap saja aku melakukannya. Karena meski hanya sebentar, berada di dekatnya terasa lebih baik daripada sepenuhnya menjauh. Aku memilih menambah luka sedikit demi sedikit, daripada harus merasakan kehilangan sekaligus. 5. Cemburu yang tidak punya hak. Rasa cemburu itu datang tanpa izin, tanpa logika, dan tanpa bisa dicegah. Setiap kali aku melihatnya tertawa bersama pasangannya, atau membaca kata-kata manis yang bukan ditujukan kepadaku, dadaku terasa menghangat oleh emosi yang tidak seharusnya kumiliki. Aku ingin berpaling, tapi mataku selalu lebih cepat menemukan hal-hal yang menyakitkan itu. Cemburu ini bukan karena aku tidak mengerti posisiku, justru karena aku sangat memahaminya. Aku tahu aku tidak punya hak apapun. Aku bukan siapa-siapa yang bisa menuntut perhatian lebih, bukan orang yang boleh merasa kehilangan. Karena itu, setiap rasa cemburu harus kupendam sendiri, tanpa keluhan, tanpa ekspresi. Aku menegur hatiku sendiri agar tetap tahu diri, agar tidak melampaui batas yang tidak pernah diizinkan untuk kulangkahi. Cemburuku menjadi emosi yang harus kusembunyikan paling dalam. Namun, menahan rasa itu ternyata melelahkan. Aku tidak bisa marah, tidak bisa protes, bahkan tidak bisa menjauh dengan alasan yang jujur. Aku harus tetap bersikap biasa, seolah tidak ada apa-apa. Padahal, di dalam diri terjadi pergulatan yang terus-menerus. Cemburu yang tidak punya hak ini membuatku merasa kecil dan sendiri. Karena mencintai tanpa memiliki berarti menanggung rasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar pernah memiliki apapun. 6. Menatapnya. Saat dia tidak melihat. Ada momen-momen sunyi yang hanya aku dan perasaanku yang tahu.
Saat dia tidak sedang memperhatikanku, saat pandangannya teralih, atau ketika ia berjalan sedikit di depanku. Di saat-saat itulah, aku berani menatapnya lebih lama. Seolah mataku ingin mengungkapkan semua hal yang tidak pernah sanggup kuucapkan. Dalam tatapan itu, ada kagum, ada sayang, ada rindu, dan ada pasrah yang bercampur menjadi satu. Aku berharap, entah bagaimana caranya, perasaan itu bisa sampai kepadanya tanpa harus melewati kata-kata. Namun keberanian itu hanya bertahan selama aku tidak terlihat. Begitu ia menoleh atau menyadari kehadiranku, aku segera menarik diri, menurunkan pandangan, dan kembali mengenakan topeng yang paling aman. Topeng sebagai teman baik. Aku tersenyum sewajarnya, bersikap biasa, dan berpura-pura tidak sedang menyimpan perasaan apapun. Seolah tatapan tadi tidak pernah ada, seolah hatiku tidak sedang penuh. Menatapnya diam-diam adalah caraku mencintai tanpa mengganggu hidupnya. Tapi di saat yang sama, itu juga menjadi pengingat paling jelas tentang batas yang tidak boleh kulanggar. Aku hanya bisa melihat, bukan memiliki. Aku hanya bisa merasakan, bukan mengungkapkan. Dan setiap kali aku menatapnya dari kejauhan, aku belajar satu hal yang pahit. Bahwa tidak semua perasaan diciptakan untuk disampaikan, sebagian hanya untuk ditahan. Meski beratnya harus kutanggung sendirian. 7. Membandingkan diri, tanpa henti. Tanpa pernah berniat, aku terjebak dalam kebiasaan yang melelahkan. Membandingkan diriku dengan orang yang ia pilih. Diam-diam, aku mengamati pasangannya. Dari hal-hal yang tampak jelas hingga detail kecil yang mungkin hanya ada di kepalaku. Aku bertanya pada diriku sendiri dengan pertanyaan yang sama, berulang kali. Apa yang dia miliki hingga bisa berdiri di posisi itu? Apa yang membuatnya lebih pantas dicintai dan diperjuangkan? Perbandingan itu perlahan menggerogoti kepercayaan diriku. Setiap kelebihan yang kulihat padanya terasa seperti pengingat akan kekuranganku. Aku mencoba mencari celah, bukan karena aku membenci, tetapi karena aku ingin memahami mengapa aku tidak cukup. Padahal, kompetisi ini tidak pernah adil sejak awal. Aku berjuang sendirian, melawan bayangan, melawan kemungkinan yang bahkan tidak pernah ditawarkan kepadaku. Yang paling menyakitkan adalah kesadaranku bahwa semua ini terjadi hanya di dalam kepalaku. Tidak ada perlombaan yang sebenarnya, tidak ada penilaian yang diumumkan, tidak ada pemenang yang dipilih ulang. Aku hanya menyakiti diriku sendiri dengan perbandingan yang tidak perlu. Dan di titik itu aku menyadari, mencintai dalam diam tidak hanya berarti menahan rindu, tapi juga berperang dengan diri sendiri. Tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang benar-benar menang. 8. Tertawa. Paling keras pada leluconnya. Aku sering menjadi orang yang tertawa paling keras setiap kali ia melontarkan lelucon, bahkan ketika lelucon itu biasa saja. Tawaku bukan sekadar respons spontan, melainkan usaha halus untuk membuatnya merasa diterima, dihargai, dan nyaman. Aku ingin ia mengasosiasikan kehadiranku dengan rasa ringan, dengan kebahagiaan kecil yang tidak menuntut apa-apa. Jika bersamaku, ia bisa tertawa lebih lepas, mungkin ia akan merasa dunia sedikit lebih ramah. Namun di balik tawa itu, ada kelelahan yang tidak terlihat. Aku menekan perasaanku sendiri demi menjaga suasana tetap menyenangkan. Aku memilih menjadi sumber senyum, bukan sumber masalah. Setiap tawa adalah pengorbanan kecil, karena aku tahu setelah kebersamaan itu berakhir, aku akan kembali sendiri, menertawakan diriku yang terlalu berharap dari sesuatu yang seharusnya tidak kuharapkan. 9. Menahan diri untuk tidak melintasi batas. Ada saat-saat tertentu ketika jarak di antara kami terasa begitu tipis. Percakapan mengalir terlalu dalam, tatapan bertahan terlalu lama, dan keheningan menjadi terlalu akrab. Di momen-momen itu, aku bisa saja melangkah sedikit saja ke depan, menggenggam tangannya, bersandar di bahunya, atau mengucapkan kalimat yang jujur tentang apa yang kurasakan. Kesempatan itu ada, nyata dan menggoda. Tapi aku selalu memilih mundur. Bukan karena aku tidak berani, melainkan karena aku terlalu menghargai batas yang ada. Menahan diri menjadi bentuk kedewasaanku, sekaligus hukuman bagi hatiku sendiri. Aku mencintainya dengan cara yang tidak merusak hidupnya. Meski itu berarti
Aku harus tinggal di area abu-abu. Cukup dekat untuk peduli, namun terlalu jauh untuk memiliki. Menjaga batas ini adalah caraku tetap bermartabat, meski rasanya seperti menyangkal keinginan terdalamku sendiri. 10. Doa yang kontradiktif. Setiap kali aku berdoa, hatiku dipenuhi permintaan yang saling bertentangan. Aku memohon agar ia bahagia, tetapi di saat yang sama, aku berharap akulah alasan di balik kebahagiaannya. Aku ingin ia baik-baik saja, namun aku juga ingin ia merindukanku seperti aku merindukannya. Doa-doaku menjadi tidak rapi, penuh jeda dan kebimbangan, karena aku sendiri tidak tahu apa yang paling benar untuk diminta. Pada akhirnya, aku lebih sering meminta kekuatan untuk diriku sendiri. Kekuatan untuk menerima kenyataan, untuk tidak membenci keadaan, dan untuk tetap tersenyum ketika melihatnya memilih orang lain. Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu tentang memiliki, dan doa tidak selalu tentang mengubah keadaan. Terkadang, doa hanyalah tentang bertahan, agar hatiku cukup kuat menyimpan rahasia ini tanpa kehilangan diriku sepenuhnya.